Pengenalan Jogja Istimewa, sesi 1, bagian ketiga. Setelah kita mengetahui dasar dari keistimewaan Yogyakarta yang sumbernya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang keistimewaan Yogyakarta, di mana di dalamnya diatur 5 titik keistimewaan Yogyakarta, mulai dari tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur hingga urusan-urusan kebudayaan dan juga tata ruang yang tadi sempat kita singgung di dalamnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bahwa keistimewaan Yogyakarta itu memiliki pilar-pilar yang mendukung adanya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta tadi. Artinya begini, teman-teman mahasiswa, bagaimana keistimewaan Yogyakarta itu akan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, tentu dari yang sifatnya konseptual dan mungkin juga sedikit abstrak dari yang tadi saya jelaskan di bagian kedua, menjadi sesuatu yang kemudian lebih real, lebih mendasar, lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, termasuk kehidupan kita di kampus, kehidupan teman-teman mahasiswa di kampus. Dalam hal ini, mahasiswa di lingkungan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, dalam konteks ini ada 4 pilar, ya, karena yang namanya pilar itu pasti menjadi entitas yang pokok, maka 4 pilar ini penting dan kedudukannya kemudian memang sangka mereka semua bersinergi ya untuk betul-betul menjaga supaya Yogyakarta ini tetap menjadi daerah yang istimewa. Pilar pertama adalah keraton, dalam hal ini Keratonnya Yogyakarta Hadiningrat dan Puro Pakualaman Yogyakarta. Nah, ini adalah pilar pertama yang memberikan roh ya keistimewaan Yogyakarta, karena di dalamnya inilah yang kemudian berada atau terdapat sumber-sumber nilai yang diturunkan dalam bentuk-bentuk yang lebih konseptual dan teknis gitu ya, yang kemudian bisa dilaksanakan di lapangan. Nah, yang kemudian menarik teman-teman mahasiswa adalah sebagai sebuah pilar, keraton kini memposisikan diri tidak hanya sebagai pihak yang berada jauh dari keseharian masyarakat, tetapi keraton di tangan para generasi lanjut, ya, para generasi lanjut dalam hal ini putri-putri raja, putri-putri dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta dengan para pangeran yang ada di sana, betul-betul melakukan banyak hal yang membuat Keraton Yogyakarta sendiri kini hadir di tengah-tengah masyarakat, menjadi semakin relevan, menjadi semakin aktual. Salah satunya, Keraton Yogyakarta sudah mulai masuk dalam ranah dunia digital, di mana mereka memiliki channel YouTube, mereka menghidupkan website, mereka menghidupkan saluran-saluran media sosial lain untuk menyampaikan tentang hal-hal yang ada di Keraton Yogyakarta, baik itu yang sifatnya bersumber pada nilai, ya, berkaitan dengan nilai-nilai luhur, ataupun juga berbagai macam praktek budaya dan kebudayaan yang ada di Keraton Yogyakarta itu sendiri. Sehingga memang dalam hal ini sebagai salah satu pilar, keraton memposisikan diri tidak berjarak ya dengan masyarakat Yogyakarta, tetapi betul-betul hadir di sana, dan teknologi digital itu menjadi salah satu saluran untuk melakukan itu semua. Nah, kemudian pilar yang kedua adalah keprajan atau pemerintah daerah, DIY, provinsi, kemudian 4 kabupaten dan 1 kota meja, dan jajaran yang ada di bawahnya. Nah, kenapa keprajan ini penting? Karena mereka inilah yang nantinya akan melaksanakan pada level eksekutif berbagai macam program dan kegiatan yang menjadi turunan dari amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang bagaimana keistimewaan Yogyakarta itu akan dijalankan. Jadi, realisasi dari program-program berbasis undang-undang nanti akan dilakukan oleh keprajan ini. Nah, maka dari sejak diundangkannya undang-undang ini di tahun 2013, maka semakin waktu
ke sini ya, Kaprajan semakin memiliki peranan yang sangat besar, karena ketika kita bicara keistimewaan Yogyakarta, realnya itu ada di mana. Nah, program-program pemerintah yang dijalankan oleh Kaprajan yang berbasis pada Undang-Undang Keistimewaan inilah yang nanti akan jadi tolak ukur. Jadi, programnya sendiri banyak, tentu mengacu pada 5 aspek yang diatur di dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta ya, dari pertanahan, dari tata ruang, dari kebudayaan, dan sebagainya. Artinya, program-program pemerintah dalam hal ini harus mengisi keistimewaan Yogyakarta itu sendiri. Dan sebagaimana teman-teman mahasiswa bisa lihat, Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir sungguh-sungguh bersolek ya. Misalnya dari sisi tata ruang, ada banyak hal yang kemudian lebih diperhatikan lagi gitu ya dalam konteks Jogja, sehingga Jogja betul-betul mencerminkan sebuah kota yang istimewa, tidak sekedar kemudian menjadi berbeda dari kota lain, tetapi ada pemikiran yang bersifat filosofis yang mendasari pada penyelenggaraan kota itu sendiri, terutama dari sisi tata ruangnya. Nah, kebijakan-kebijakannya semua kemudian mengarah ke sana. Nah, itu hanya salah satu contoh saja betapa pentingnya Kaprajan bilang. Kemudian pilihan berikutnya adalah kampung. Nah, ini sebetulnya mencerminkan masyarakat Jogja itu sendiri sebagai satu entitas yang penting ketika bicara keistimewaan Yogyakarta, karena masyarakat inilah juga yang sebetulnya memiliki satu corak yang betul-betul istimewa. Artinya, Yogyakarta istimewa bukan hanya karena status undang-undang, tetapi juga karena masyarakatnya. Dan masyarakat Jogja yang istimewa ini sudah terasa dari sejak ketika Yogyakarta memberikan support luar biasa besar bagi perjuangan Republik Indonesia di awal-awal masa kemerdekaan. Jadi masyarakat betul-betul menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keraton Yogyakarta yang berkuasa pada saat itu, dan juga mundur ke belakang sampai di era sekarang ini, masyarakat menjadi sebuah entitas yang penting. Bagaimana ada banyak hal yang dilakukan di akar rumput di masyarakat yang itu menunjukkan sisi-sisi Jogja yang istimewa, yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang bersumber pada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Artinya, Jogja istimewa itu juga karena masyarakatnya yang juga istimewa. Nah, pilar terakhir adalah kampus. Nah, ini di mana kita berada. Kenapa kampus ini penting? Karena kampus ini memberi kontribusi pemikiran yang membuat Yogyakarta itu kemudian menjadi daerah yang menonjol di Indonesia dalam konteks sumbangsih pemikiran di dunia pendidikan, baik itu di dasar menengah maupun pendidikan tinggi. Maka kampus kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan untuk tidak sekadar merumuskan pemikiran-pemikiran, tetapi juga menjadi inisiator perubahan bagi masyarakat yang tentu lebih baik, yang konteksnya menjaga keberlangsungan keistimewaan Yogyakarta itu sendiri. Maka relasi antara keraton, kaprajan, kampus, dan kampung ini sering disebut sebagai catur sagotro 4K yang betul-betul menjadi satu keterpaduan mewakili keistimewaan Yogyakarta itu sendiri, teman-teman. Maka catur gotro 4K itu memang betul-betul sebagai sebuah kesatuan, sebab ketika ada salah satu yang kemudian timpang, maka pasti yang lain tidak akan berjalan dengan optimal. Maka dalam hal ini, kita sebagai bagian dari salah satu pilar itu, yakni kampus, didorong betul-betul untuk menjadi agen perubahan, sehingga betul-betul bisa menjadi inisiator, konseptor, inspirator, motivator, dan fasilitator bagi masyarakat Jogja untuk dapat mewujudkan keistimewaan Yogyakarta. Dan ada banyak hal yang kemudian bisa dilakukan, salah satunya berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, ya, memberikan sumbang saran, dan sebagainya, dan tentu juga menjaga keistimewaan Yogyakarta itu sendiri. Dan itu bisa dilakukan teman-teman ya dengan cara menjadi bagian dari masyarakat Jogja, dalam hal ini mahasiswa, tekun belajar dan memanfaatkan segala kesempatan yang positif yang disediakan oleh kampus dan Yogyakarta pada umumnya untuk tumbuh dan berkembang. Sekian sesi 1 bagian ketiga, dan terima kasih.